pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Dominikus Widodo, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Mencabut duri penghambat investasi. Investasi merupakan salah satu prasyarat agar pertumbuhan ekonomi bisa terjaga secara berkesinambungan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila semua daerah berlomba-lomba menyediakan karpet merah kemudahan investasi agar ekonomi mereka bertumbuh dalam kurun lama dan ajak. Itu pula yang dilakukan oleh Provinsi Lampung. Iklim ramah investasi itu pun mulai terlihat hasilnya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung mencatat nilai investasi yang masuk ke bumi Ruwajurai, baik investasi asing maupun dalam negeri, mencapai 11 triliun rupiah selama periode Januari sampai September 2021. Kedua elemen itu terus menunjukkan tren positif. Dari total investasi langsung, 2,1 triliun rupiah berasal dari penanaman modal asing atau PMA. Ada 15 negara menanamkan modal dengan nominal beragam. 10 negara penanaman modal terbesar yakni Belanda 790 miliar rupiah, Singapura 649 miliar rupiah, Swiss 452 miliar rupiah, Amerika Serikat 131 miliar rupiah, Malaysia 127 miliar rupiah, Hong Kong 12 miliar rupiah, Jepang 6 miliar rupiah, Italia 3 miliar rupiah, Korea Selatan 3 miliar rupiah, dan Luxembourg 2 miliar rupiah. Sementara sisanya berasal dari penanaman modal dalam negeri atau PMDN yang berasal dari sektor listrik, gas, dan air 4,9 triliun rupiah, konstruksi 1,5 triliun rupiah, industri makanan 1,3 triliun rupiah, jasa lainnya 838 miliar rupiah, dan pertambangan 781 miliar rupiah. Nilai total investasi selama 9 bulan yang mencapai 11 triliun itu 1,5 kali lebih besar jika dibandingkan dengan total belanja dalam APBD Lampung 2021 senilai 7,5 triliun rupiah. Prestasi Pemprov menggait investasi dalam jumlah belasan triliun rupiah itu menjadi tonggak penting untuk pertumbuhan ekonomi yang sedang terpukul akibat pandemi. Prestasi itu harus terus dijaga, namun menjaga iklim investasi yang kondusif bukan perkara sepele. Pemprov dan 15 Pemda harus menjadi lokomotif terdepan melalui berbagai kebijakan debirokratisasi investasi. Tidak ada lagi cerita perizinan investasi harus melalui puluhan meja dan ada pungutan liar di seluruh meja tersebut. Tidak ada lagi kisah yang membuat Presiden Jokowi geram karena rencana investasi kelistrikan macet berbulan-bulan akibat birokrasi yang berbelit-belit. Atas pencapaian tersebut, Pemprov juga sebaiknya tidak menepuk dada karena masih ada kendala investasi yang akut di Lampung, yaitu infrastruktur. Memang pemerintah pusat sudah membangun jalan tol, tetapi investasi, terutama sektor pertanian dan industri manufaktur, perlu infrastruktur yang memadai untuk masuk ke sentra bahan baku. Tanpa infrastruktur memadai, sulit bagi daerah untuk maju. Pemprov berupaya mengoptimalkan 99 ruas jalan sepanjang hampir 1.700 km dengan kondisi kemantapan baru 76%. Pemerintah memprioritaskan perbaikan 25 ruas jalan utama. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Lampung menyatakan kesiapannya untuk bersinergi membangun ekonomi daerah. Para pengusaha komitmen menarik investor berbondong-bondong dari luar negeri maupun domestik ke Lampung. Hal penting berikutnya, Pemda bersama seluruh jajaran Polda Lampung kiranya tetap bisa memelihara situasi keamanan yang kondusif untuk ekosistem ekonomi. Stabilitas keamanan punya nilai sangat penting dalam membangun optimisme para pengusaha dan investor yang mendamba percepatan kebangkitan ekonomi untuk Lampung yang lebih sejahtera. Ramah investasi tidak boleh sekadar macan kertas. Ia harus menjadi langkah nyata yang dimulai dari membereskan hal-hal yang selama ini menjadi duri bagi investasi dan bumi Ruwajurai.
Oke, Mas Wid, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Temanya mencabut duri penghambat investasi. Oke, bicara tentang investasi. Nah, seperti apa sih, Mas, posisi dari investasi di Provinsi Lampung saat ini? Apakah sudah cukup ataukah masih kurang? Ya, kemarin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu melansir data terbaru. Jadi selama 9 bulan dari Januari sampai September 2021, investasi yang masuk ke Lampung itu totalnya berjumlah 11 triliun. 11 triliun. Jadi 11 triliun ini 2 triliun berasal dari penanaman modal asing dan 9 triliun dari penanaman modal dalam negeri. Wow. Jadi capaian ini merupakan capaian yang luar biasa. Luar biasanya apa? Karena hanya dalam 9 bulan dia bisa mencapai 11 triliun. Betul, apalagi di masa pandemi, Mas. Apalagi di masa pandemi, dan bandingkan dengan APBD 2021. APBD provinsi itu 7,5 triliun. Artinya nilai investasi yang masuk ke Lampung itu lebih besar dibandingkan APBD provinsi. Wow, cukup menjadi kabar positif tentunya bagi perekonomian Provinsi Lampung ya. Apalagi itu artinya pandemi tidak menghambat terlalu berlebihan ya untuk masalah investasi. Tetapi apakah betul investasi kita memang sudah cukup hidup dengan makmur seperti itu, Mas Wid? Ataukah masih ada tantangan-tantangan yang kita temukan di dalamnya? Selalu saja ada tantangan untuk investasi ya. Jadi investasi terbesar ini kan yang dari dalam negeri ya, yang 9 triliun, cuman dari PMA-nya, penanaman modal asingnya baru 2 triliun. Itu 5 terbesarnya kira-kira Belanda, Singapura, kemudian Swiss, Amerika Serikat, dan Malaysia. Artinya masih ada peluang penanaman modal asing yang bisa digenjot lagi di masa mendatang. Oke, berarti ini menjadi PR tentunya untuk kita semua ya, Mas Wid ya. Nah, kalau kita lihat dari beberapa daerah di Provinsi Lampung, mana nih yang sudah lumayan menunjukkan tren positifnya? Tapi tahan sejenak untuk penjelasannya, Mas Wid, karena kita akan lanjutkan sesaat lagi dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.